Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu. Halo. Hai. Halo. Halo adik-adik semua, kita ketemu lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu HKBP Sukamaju Minggu 20 Juni 2021. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Sudah siap? Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat lagu pujian Lului Hamu Harajauni Debata. Semua adik-adik ambil sikap berdoa, kita sambil menyanyikan Mari Masuk. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali berkumpul di rumah kami masing-masing, di mana kami akan beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, berkati kami agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Datanglah kepada Yesus dengan sukacita dan puji-pujian. Kita angkat lagu pujian Roma tu Yesus. Narodo Yesus, Narodo
Sama-sama kita mengucapkan, titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Epistel pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 11. Kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, kitab Ayub itu adalah kitab Perjanjian Lama. Sudah ketemu? Baiklah, kita baca secara bergantian. Nanti kakak mulai ayat pertama, adik-adik di rumah boleh mengikuti dari ayat yang kedua dan begitu selanjutnya ya. Baik, kita mulai pembacaan firman Tuhan. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu.
Nah, untuk ayat yang 11 kita sama-sama membacanya. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat di sinilah. Gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan firman-Nya. Untuk itu kita angkat pujian, Akulah Alat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Bergerak ya. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan masa Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, melayang bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertamu. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, melayang bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertamu. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Warta anak sekolah minggu yang pertama, kita masih beribadah seperti biasanya di channel YouTube Anak Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Yang kedua, adik-adik tetap mendokumentasikan ibadah sekolah minggunya dan mengirimkannya ke grup WA Natoras Anak Sekolah Minggu. Yang ketiga, untuk tugas anak-anak sekolah minggu nanti dilihat di grup Natoras. Terima kasih, Shalom. Yesus kekasih jiwa kakak, Yesus kekasih jiwa adik-adik. Karena Yesus senantiasa menyertai kita. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Semua kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak kami sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal mulai acara kami hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berilah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami sehingga nantinya bisa menjadi pedoman hidup untuk kami. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami sanggup mencerna setiap ajaran Tuhan dengan baik. Selanjutnya acara ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apakah anak-anak sudah siap? Baiklah, kita akan membacanya. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah minggu ini adalah lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Abraham diutus Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah perjanjian. Saat itu Abraham sudah berusia 75 tahun. Abraham pergi dan mengajak istrinya Sarai serta keponakannya yang bernama Lot. Abraham belum tahu kemana tempat tujuan yang diperintahkan Tuhan. Akan tetapi Abraham dengan setia mengikuti perintah Tuhan. Panggilan tersebut menjadi cara Tuhan untuk menguji iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Abraham ini, anak-anak diajarkan untuk setia mengikut Tuhan dalam segala hal, karena sudah kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan untuk selalu taat dan setia. Anak-anak, ada pun tanda kesetiaan mengikut Tuhan yang dapat anak-anak lakukan, misalnya menjadi anak yang taat kepada Tuhan,
menuruti segala perintahnya, berlaku adil, benar, jujur, berbelas kasihan kepada orang lain, dan percaya akan janji Tuhan. Anak-anak, bagaimana yang dinamakan taat kepada Tuhan? Misalnya, apabila anak-anak diberikan oleh guru sekolah minggu tugas di rumah, tidak boleh menunda-nunda. Lakukanlah segera mungkin. Itu tandanya bahwa anak-anak taat akan perintah Tuhan. Apabila anak-anak disuruh orang tua mengerjakan tugas dari guru, harus dilaksanakan. Jangan berkata besok, tapi lakukanlah segera dengan penuh semangat tanpa bersungut-sungut. Yang berikut, menuruti segala perintahnya, harus patuh dan taat kepada orang tua, harus hormat, tidak boleh melawan orang tua, mendengar nasihat orang tua ataupun guru, mendengar ajaran-ajarannya, dan menolong orang tua dengan tulus ikhlas. Itu membuktikan anak-anak yang mau menuruti perintah Tuhan. Tidak lupa berdoa, tidak bermalas-malasan ke sekolah minggu. Walaupun kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus menyediakan waktu kita untuk ikut serta beribadah melalui online yang dilakukan gereja kita. Apa yang dinamakan berlaku adil, benar, dan jujur. Berlaku adil, anak-anak tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Tidak memandang dia anak orang kaya ataupun orang miskin. Misalnya, kalau ada anak-anak mempunyai makanan, sementara ada anakmu, kawan-kawanmu duduk beberapa orang di sana, anak-anak harus berlaku adil untuk membagikan makanan itu kepada mereka tanpa memilih-milih di antara anak-anak tersebut. Dan yang berbuat benar adalah tindakan yang berbuat adil. Dan jujur merupakan tindakan yang sangat disukai oleh Tuhan. Jujur artinya tidak berbohong. Apabila anak-anak berbuat kesalahan, tidak perlu ditutupi, tidak perlu disembunyikan, tapi katakanlah dengan sejujurnya, walaupun perbuatanmu itu salah, harus
dikatakan. Mungkin anak-anak takut untuk mengatakan, takut dimarah, takut dipukul, tapi itu merupakan resiko dari perbuatan kita. Dan apabila kita dimarah, itu supaya anak-anak mengetahui kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang berikut tindakan yang dikatakan ialah berbelas kasihan kepada orang lain. Berbelas kasihan maksudnya di situ suka menolong. Misalnya anak-anak di sekolah minggu bermain sama teman, ternyata temannya jatuh, anak-anak harus menolongnya untuk bangkit. Atau apabila anak-anak sekolah minggu ada di antara mereka yang mungkin tidak mengerti atau tidak tahu apa yang diajarkan atau yang diberikan ibu guru, apabila anak-anak mengetahui, boleh membantu temannya untuk memberitahu. Boleh anak-anak untuk menuntun agar dia mengetahuinya. Yang berikut, mendoakan orang lain, baik itu saudara, baik itu teman, atau siapa saja. Apabila sakit misalnya, mari anak-anak doakan agar mereka lekas sembuh dari penyakitnya, agar Tuhan memulihkannya sehingga dia dapat bermain, berkumpul kembali dengan kita. Yang berikutnya, percaya akan janji Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan janji Tuhan, berarti kita bukan anak Tuhan yang taat. Apa janji Tuhan untuk kita apabila kita taat dan apabila kita setia kepadanya? Misalnya, Tuhan akan mengampuni dosa kita apabila kita datang memohon kepadanya dengan kerendahan hati kita. Yang berikut, apabila ada orang lain yang mau berbuat kejahatan dengan kita, Tuhan akan melindungi kita dari kejahatan seseorang dan menyelamatkan kita. Ada banyak hal janji Tuhan kepada kita, kepada anak-anak. Tuhan menjanjikan juga kecerdasan, tapi dengan syarat anak-anak harus rajin dan tekun, tidak bermalas-malasan. Ada janji yang lain yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita sakit, Tuhan menjanjikan kesembuhan.
Tuhan akan melawat kita. Tapi apabila kita percaya, Tuhan juga menjanjikan kepada kita untuk selalu menolong kita apabila dalam kesusahan, apabila kita dalam kesulitan. Tuhan akan memberikan jalan. Dan ada satu hal yang paling penting dalam hidup kita dan pengharapan kita, yaitu Tuhan menjanjikan bagi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal nantinya di surga. Tapi kalau kita jahat, kalau kita nakal, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mengikuti perintah Tuhan, kita akan diberkati. Akan tetapi anak-anak perlu mengetahui bahwa menjadi pengikut Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Kita banyak mengalami pergumulan seperti Abraham tadi. Dia sangat bergumul dengan panggilan Tuhan, karena Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke negeri yang belum dia tahu dan meninggalkan sanak saudaranya. Tuhan sudah 2 kali memanggil Abraham. Yang pertama, dia membawa ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, Tuhan memanggil Abraham kembali. Dan dia menuruti panggilan dari Tuhan. Karena dia adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan yang kita alami, apa saja pergumulan itu? Misalnya kita di sekolah suka diolok-olok teman, suka diejek teman. Anak-anak tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, tidak perlu membalas. Akan tetapi bagaimana tindakan anak-anak? Anak-anak berdoalah, minta kepada Tuhan supaya teman kita yang nakal tadi, yang suka mengejek tadi, bertobat menjadi anak yang baik. Di dalam pergumulan yang kita alami merupakan suatu pengalaman yang bisa membuat anak-anak semakin kuat, semakin teguh imannya. Karena dengan pergumulan itu iman kita diuji sampai di mana keteguhan kita, sampai di mana ketabahan kita, sampai di mana kesabaran kita. Apakah kita tetap setia atau menyerah? Atau apakah kita selalu membawa dalam doa kita agar kita selalu dikuatkan? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Tuhan,
walaupun besar tantangan, harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Siapa yang taat dan siapa yang setia kepada Tuhan akan selalu beroleh berkat yang berlimpah. Untuk itu, anak-anak yang kami kasihi, lakukanlah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki? Yaitu jangan lupa berdoa. Rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Rajin beribadah. Rajin ke sekolah minggu. Dan lain sebagainya. Dan jauhkan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Jauhkan apa yang tidak diingini oleh Tuhan. Apa kira-kira yang tidak dikehendaki Tuhan? Itu tadi yang suka menunda-nunda waktu, yang suka lupa berdoa, yang malas ke sekolah minggu, yang suka melawan orang tua, yang tidak mengindahkan nasihat orang tua, malas belajar dan selalu bersungut-sungut. Itu tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, semoga anak-anak di rumah selalu mengingat untuk tetap berdoa dan selalu melakukan tanggung jawab di dalam keluarga agar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah melancarkan kegiatan ibadah kami. Terima kasih juga atas firman-Mu hari ini. Berkatilah kami agar selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu menemui terang ketika berada di dalam lingkaran kegelapan. Hanya kepada Yesus kami berdoa. Amin. Mengikut Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan untuk kita. Kita angkat pujian, aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.